Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dari kelas A dengan NIM 0805 1182 02 50 05 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai pengolahan pendugaan stok ikan dan juga beberapa materi dari pendugaan stok ikan ini. Dimana pada pendugaan stok ikan ini, stok ikan itu diartikan sebagai angka yang menggambarkan suatu nilai dugaan besarnya biomasa ikan berdasarkan kelompok maupun jenis ikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk beberapa istilahnya itu ada, yang pertama itu ada catch atau hasil tangkapan. Lalu ada effort ini itu upaya penangkapan. Lalu MSY, maximum sustainable yield atau hasil tangkapan maksimum lestari. Ada juga yang namanya effort OPT atau upaya penangkapan optimum. Selanjutnya itu ada CPUE atau catch per unit effort. Dimana pada CPUE ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hasil jumlah produksi perikanan laut yang dirata-ratakan dalam tahunan. Nah, selanjutnya itu ada FPI atau Fishing Power Index. Kemudian ada yang namanya metode holistik, di mana metode ini itu mengesampingkan banyak rincian dari model analitik. Nah, metode ini juga tidak menggunakan struktur umur ataupun panjang dalam menguraikan stok, tapi menganggap stok itu sebagai suatu biomasa yang homogen. Baik, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam pengolahan data pendugaan stok ikan. Baik, jadi langsung saja di sini sudah disediakan data untuk pendugaan stok ikan, di mana data ini adalah data tangkapan tahun 2018 dengan jenis alat tangkap, kelompok jaring, pukat cincin pelagis kecil, dan juga bubu. Nah, untuk pertama itu kita akan mencari nilai CPUE. Untuk mencari nilai CPUE itu menggunakan rumus sama dengan nilai dari total CT dibagi dengan nilai total effort. Enter. Nah, di sini kita langsung blok ke bawah. Nah, jadi nilai CPUE-nya itu dari kelompok jaring, pukat cincin pelagis kecil, dan bubu itu 0,01, 0,06, dan juga 0,014. Selanjutnya itu kita mencari nilai standar, di mana pada nilai standar ini menggunakan rumus sama dengan max, kemudian nilai CPUE yang pertama untuk yang kelompok jaring sampai dengan bubu. Enter. Nah, untuk nilai FPI itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai CPUE dibagi dengan nilai standar. Nah, untuk pada nilai standarnya itu jangan lupa diberi dengan tanda dolar. Kita klik enter lalu tarik ke bawah. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai pada bulan April sampai dengan Desember. Nah, pada bulan April itu menggunakan rumus sama dengan nilai pada data trip April yang ini dibagi dengan nilai FPI. Nilai FPI itu pada bagian FPI-nya itu kita kasih tanda dolar. Kemudian klik enter. Nah, untuk nilai selanjutnya itu sama seperti pada bulan April, menggunakan rumus data trip pada bulan Mei dibagi dengan nilai FPI.
Nah, jadi di sini sudah dapat nilai pada bulan April sampai pada bulan Desember. Nah, kemudian kita akan menentukan jumlah EST-nya. Nah, untuk mencari nilai jumlah EST itu menggunakan rumus sum sama dengan sum nilai pada bulan April sampai nilai pada nilai pada bulan April untuk jenis tangkap kelompok jaring sampai dengan jenis alat tangkap bubu. Kemudian untuk mencari pada bulan Mei sampai selanjutnya itu kita tarik ke samping. Jadi setelah kita mencari nilai jumlah EST, maka langkah selanjutnya itu adalah mencari nilai CI, EST, dan juga CPUE EST. Nah, untuk mencari nilai CI, ini menggunakan nilai pada data tangkapan tahun 2018 yang jumlah dari pada bulan April sampai dengan Desember. Jadi di sini kita langsung copy nilainya. Kemudian kita pindahkan di sini saja. Kita klik pada paste, kemudian pilih yang value. Nah, kemudian di sini kita copy kembali. Lalu kita pindahkan ke bagian CI. Klik paste, kemudian transpose. Nah, di sini agar nilainya itu tidak berubah. Selanjutnya, untuk mencari nilai EST itu dari data trip pada bagian jumlah pada bulan April sampai Desember. Sama seperti CI tadi, ini kita salin, kita copy, kemudian kita paste. Pilih yang value. Copy lagi. Kita pindahkan pada bagian EST. Klik paste, lalu transpose. Nah, untuk mencari nilai CPUE EST itu didapat dari penjumlahan sama dengan CI dibagi dengan EST. Enter. Kemudian ini langsung kita tarik. Nah, jadi didapatlah hasil dari CPUE EST. Selanjutnya itu kita akan membuat set baru, di mana untuk set ini kita mengambil nilai dari CI, EST, dan juga CPUE EST. Di sini kita salin nilainya, kemudian kita pindahkan. Klik paste, kemudian value. Itu adalah menggunakan data analisis, di mana jika tidak ada data analisis itu kita klik file, kemudian kita pilih option yang bagian ini, lalu kita pilih add-ins. Nah, pada bagian manage itu kita klik go. Nah, kemudian di sini kita centang yang analysis toolpath. Lalu klik OK. Nah, karena di sini Excel saya itu sudah ada, jadi langsung saja kita klik data analisis, lalu kita pilih regression. Kemudian langsung kita klik OK. Blok pada CPUE EST ini disertakan juga keterangan CPUE-nya. Kemudian pada X-Range ini sama.
kita blok pada keterangan EST. Nah, jadi di sini kita centang bagian label, lalu pada output rank-nya kita klik di sini. Lalu kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, jadi di sini akan muncul nilai dari data analisisnya. Selanjutnya itu kita akan menentukan nilai EOPT. Tapi sebelumnya di sini itu sebenarnya adalah nilai ST, bukan ST. Nah, jadi di sini CPU ST. Langsung saja itu kita menentukan nilai EOPT. Nah, baik, jadi nilai EOPT-nya itu didapat dari nilai coefficient intercept-nya, kemudian dibagi dalam kurung 2 dikali dengan nilai ST. Nah, kemudian pada CMSY-nya itu menggunakan rumus nilai coefficient intercept-nya dipangkatkan 2, lalu dibagi 4, kemudian dikali dengan nilai ST. Lalu di sini saya sudah membuat nilai X dan juga Y, di mana untuk nilai X dan Y-nya ini tadi menggunakan rumus nilai X pertama, ini untuk X pertamanya ini tetap 0, lalu pada yang kedua ini menggunakan rumus X pertama ditambah dengan nilai EOPT dikali dengan 0,1. Sedangkan pada nilai Y itu didapat dari rumus nilai intercept di nilai intercept yang ini kemudian dikali dengan nilai X pertama. Nah, kemudian dalam kurung ditambah dengan nilai yang bawah ini yang ST, kemudian dikali dengan nilai X yang pertama dipangkatkan 2. Maka didapat hasilnya seperti pada gambar. Nah, lalu kita akan membuat kurvanya. Jadi untuk membuat kurvanya itu kita blok X dan Y-nya, lalu kita pilih scatter, pilih yang ini. Nah, maka dia akan terbentuk sebuah kurva pendugaan stok ikan. Kemudian kita klik kanan, select data, lalu kita pilih add. Series name-nya kita buat jadi data aktual. Lalu pada series X-nya itu kita menggunakan nilai EST. Nah, kemudian yang validasi series Y-nya itu kita pakai nilai CI. Klik OK, lalu yang bagian Y-nya klik, kemudian klik edit. Lalu kita buat jadi metode scaper. Series X-nya Y ini ya. Jadi series X values ini X, untuk series Y values ini Y. Kemudian kita klik OK. Sini kita langsung klik OK aja. Nah, maka datanya akan seperti ini. Nah, agar informasinya ini lebih jelas, kita tambahkan title. Ini untuk judulnya. Jadi judulnya itu kita beri hubungan hasil tangkapan dan upaya tangkapan. Selanjutnya
kita klik. Selanjutnya itu kita klik access detail. Ini kita isi dengan hasil tangkapan. Hasil tangkapan per ton. Lalu pada yang di bawahnya atau secara horizontalnya itu kita buat dengan upaya penangkapan. Selanjutnya pada yang garis yang warna hijau ini kita klik data labelnya. Lalu kita tampilkan legendnya. Agar mengetahui warna biru ini adalah metode scaver dan pada warna hijau ini adalah data aktualnya. Kurva ini terbagi menjadi 3 bagian. Itu dari daerah yang rendah ini sampai ke sini itu adalah tingkatan eksploitasi yang stabil. Sedangkan pada daerah yang ini itu eksploitasinya stabil tapi dia mendekati kejenuhan. Sedangkan pada yang bawah ini itu berada pada overfishing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.